Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ervira Nur Afifa dengan NIM 2019-003, Safira Ulaya dengan NIM 2019-004, dan Aulia Jihan Marzuka dengan NIM 2019-038 akan menjelaskan mengenai online travel application, di mana kami membahas 3 aplikasi. Yang pertama ada Traveloka, yang kedua ada Pegi-Pegi, dan yang terakhir ada Tiket.com. Baiklah, kita masuk ke dalam aplikasi online travel agent yang pertama, yaitu Traveloka. Traveloka sendiri adalah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang didirikan oleh Ferdi Yunardi yang dibantu dengan rekannya yaitu Albert Zeng dan juga Derianto Kusuma. Traveloka ini merupakan aplikasi yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, aktivitas, gaya hidup, serta keuangan. Sebagai lifestyle super app di Asia Tenggara, Traveloka memiliki portofolio produk yang lengkap, meliputi layanan transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, sewa mobil, antar jemput bandara, serta berbagai pilihan akomodasi lainnya termasuk hotel, apartemen, guest house, homestay, resort, dan villa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam indikator penilaian. Yang pertama ada sistem informasi dan strategi kekuatan kompetitif porter, di mana indikator yang pertama adalah kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Di sini kita memberikan penilaian yang cukup tinggi dikarenakan cakupan besar bisnis travel online agent ini mulai sangat luas dan besar, sehingga bisnis sejenis ini menjadi salah satu bisnis yang menarik dan menjanjikan yang membuat banyak pesaing baru masuk ke pasar. Yang kedua ada jumlah pemasok, di mana Traveloka sendiri bekerja sama dengan banyak tempat rekreasi dan kegiatan, konektivitas, direktori kuliner, solusi keuangan, pembayaran, dan asuransi, sehingga kami memberi penilaian cukup baik. Selanjutnya, pada indikator yang ketiga, yaitu kekuatan konsumen, kami juga memberi penilaian cukup tinggi, sehingga di mana aplikasi Traveloka ini sudah diunduh lebih dari 40 juta kali, yang menjadikan Traveloka sebagai aplikasi pemesanan perjalanan dan gaya hidup terpopuler di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan Traveloka dalam memperluas penawaran produk menjadi suatu keunggulan kompetitif. Dengan modal ini, Traveloka dapat memperkuat persepsi brand serta jumlah pengguna. Selanjutnya, indikator yang keempat adalah keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Penilaian kami berikan yaitu sedang, dikarenakan online travel agent tentunya adalah salah satu peluang bisnis yang menjanjikan seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, di mana keberadaan aplikasi-aplikasi substitusi tentunya sangat banyak dan berusaha untuk bersaing, dan juga berusaha mendominasi satu sama lain. Namun, dikarenakan Traveloka ini merupakan salah satu OTA yang terbesar dan dominan, sehingga tidak mudah bagi aplikasi-aplikasi substitusi untuk mengalahkan mereka. Namun, tentunya masih terdapat peluang untuk menggeser keberadaan Traveloka ini. Baiklah, selanjutnya pada slide berikut kami tampilkan contoh beberapa aplikasi pesaing baru yang masuk ke pasar setelah Traveloka dihadirkan. Ada Tiket.com, Agoda, dan juga Pegi-Pegi. Nah, industri online travel agent ini memiliki potensi yang sangat besar di tanah air, apalagi didukung dengan jumlah pengguna internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga hal ini membuat OTA atau online travel agent ini sebagai peluang berbisnis yang cukup menjanjikan. Selanjutnya, kami menjelaskan lagi mengenai jumlah pemasok pada Traveloka. Traveloka bekerja sama dengan banyak tempat rekreasi dan kegiatan konektivitas, direktori kuliner, solusi keuangan, dan pembayaran asuransi. Nah, berikut ini antara lain bukti kerjasama Traveloka. Pada sebelah kiri, Traveloka dengan PT KAI, dan statement mengenai kerjasama Traveloka dengan hotel maupun pihak ketiga lain pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya pada indikator kekuatan konsumen. Dapat kita lihat Traveloka sendiri sudah lebih dari 10 juta orang yang mendownload. Traveloka menjadi online travel agent nomor 1 pilihan para pengguna layanan aplikasi dan nomor 2 layanan perjalanan online, di mana nomor 1-nya adalah Gojek. Nah,
Traveloka ini sebagai aplikasi pemesanan perjalanan dan gaya hidup terpopuler di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan Traveloka dalam memperluas penawaran produk menjadi suatu keunggulan kompetitif di mana Traveloka dapat memperkuat persepsi brand serta jumlah pengguna. Selanjutnya itu keberadaan produk substitusi atau produk pengganti, di mana online travel agent tentunya seperti yang kita ketahui merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, Traveloka sendiri merupakan salah satu OTA yang terbesar dan dominan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, indikator penilaian sistem informasi dan strategi kompetitif. Yang pertama, menggunakan strategi diferensiasi. Ya, Traveloka melakukan diferensiasi yaitu saat pertama kali aplikasi diluncurkan, Traveloka hanya menyediakan layanan tiket pesawat dan hotel. Selanjutnya, Traveloka menambah pelayanannya seperti pemesanan taksi, kereta, bus, shuttle, tiket konser, tiket film, review restoran, dan lain sebagainya. Selain itu, Traveloka menampilkan harga yang dapat disesuaikan para user maupun metode filter sesuai dengan keinginan user sendiri. Selanjutnya, yang kedua, indikator menggunakan strategi low cost. Ya, harga yang ditawarkan pada Traveloka merupakan penawaran terbaik dengan jaminan harga kompetitif. Traveloka menawarkan berbagai promo-promo yang menarik. Yang ketiga adalah indikator menggunakan strategi niche market. Tidak, jadi Traveloka ini diperuntukkan untuk seluruh kalangan. Yang terakhir, yang keempat, menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Ya, Traveloka memiliki salah satu fitur yang bernama fitur Traveloka Point, di mana fitur ini merupakan program reward bagi anggota Traveloka yang melakukan transaksi. Nah, poin-poin ini nantinya dikumpulkan untuk akumulasi dan dapat ditukarkan dengan potongan harga untuk pemesanan tiket atau hotel selanjutnya. Fitur ini merupakan salah satu strategi Traveloka yang ingin terus meningkatkan loyalitas pengguna mereka. Berikut ini merupakan bukti-bukti di mana Traveloka menampilkan berbagai macam pelayanan seperti flights, hotel, experience, e-delivery, finance, health, transportasi, bus and shuttle, villa and apartment, beauty and spa, care insurance, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada gambar sebelah kiri, Traveloka menampilkan berbagai diferensiasi harga, dan pada metode di bawah kita dapat mengurutkan sesuai dengan filter yang pengguna sendiri inginkan. Selanjutnya pada slide ini kami memberikan bukti mengenai strategi low cost yang diberikan oleh Traveloka, di mana pada lamannya ini mereka melakukan promo-promo dan memberitahukan promo yang sedang berlangsung. Selanjutnya untuk strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier, di mana Traveloka menampilkan Traveloka Point yang telah dijelaskan sebelumnya. Traveloka Points ini adalah loyalty program yang diberikan oleh Traveloka yang bisa kita manfaatkan sebagai Traveloka Reward atau kupon reward. Dan jika kita memiliki poin yang cukup, kita dapat menggantinya dengan tiket pesawat, hotel, eats, experience, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya adalah indikator penilaian sistem informasi dan etika. Yang pertama ada komponen US Federal Trade Commission atau FTC, Fair Information Practices atau FIP yang digunakan. Jadi Traveloka ini cukup lengkap di mana Traveloka menjelaskan terkait penggunaan informasi pribadi pengguna pada bagian kebijakan privacy. Selanjutnya indikator yang kedua ada penggunaan konsep dasar analisa etika. Jadi Traveloka ini cukup sesuai di mana mereka sudah menerapkan beberapa konsep dasar etika di mana Traveloka bertanggung jawab apabila terjadi keluhan, ketidaknyamanan yang disampaikan oleh user terhadap pihak Traveloka. Selanjutnya adalah mengamankan sistem informasi. Indikator yang pertama adalah manajemen identitas melalui autentikasi. Ya, Traveloka menyediakan autentikasi 2 langkah pada pengguna aplikasi Traveloka yang dikirimkan melalui akun Google pengguna itu sendiri. Selanjutnya, indikator yang kedua ada keberadaan kebijakan privacy. Ya, menjelaskan terkait penggunaan data pribadi dan kebijakan privacy sehingga para pengguna memahami tingkat keamanan yang dimiliki oleh aplikasi Traveloka. Selanjutnya ada
penggunaan digital certificate. Jadi Traveloka ini belum memiliki digital sertifikat sehingga penilaiannya tidak ada. Selanjutnya adalah komponen US Federal Trade Commission atau FTC dan juga Fair Information Practices atau FIP yang digunakan oleh Traveloka, di mana hal ini dijelaskan pada laman kebijakan privacy atau privacy policy, yang dimana mereka menjelaskan mengenai data pribadi yang telah dikumpulkan, bagaimana mereka menggunakan informasi tersebut, bagaimana data pribadi kita digunakan, transfer data yang seperti apa yang digunakan. Dan selanjutnya, pada penggunaan konsep dasar analisa etika, Traveloka mampu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan apabila terjadi keluhan oleh para pengguna atau user dengan melakukan berbagai cara, misalnya saja refund uang, atau apabila terjadi kenyamanan yang dikeluhkan para pengguna atau user, pihak Traveloka akan meminta maaf dan langsung catch through their personal message untuk membahas mengenai masalah user lebih lanjut. Selanjutnya, kami menampilkan bagaimana Traveloka mengamankan sistem informasi mereka. Yang pertama ada manajemen identitas melalui autentikasi. Jadi, Traveloka ini menampilkan pelayanan terkait autentikasi data pengguna dengan menggunakan username dan juga password, di mana untuk meningkatkan keamanan data para pengguna, Traveloka juga menyediakan autentikasi 2 langkah pada user dengan menghubungkan akun pengguna dengan Google akun pengguna. Selanjutnya, keberadaan kebijakan privacy. Traveloka ini menjelaskan mengenai kebijakan privacy mereka pada laman kebijakan privacy. Selanjutnya, indikator penilaian cloud computing, di mana jenis platform cloud computing yang digunakan oleh Traveloka adalah cloud computing AWS atau Amazon Web Service. Selanjutnya, dasar-dasar intelijen bisnis, penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Jadi, Traveloka telah menggunakan data mining, text mining, dan juga web mining. Dapat dilihat pada tampilan berupa klasifikasi pemesanan tiket hotel, pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Pengelompokan yang dilakukan oleh Traveloka didasari oleh pencarian yang dilakukan dan disesuaikan oleh para user. Adapun web mining ditunjukkan pada penghubung keterkaitan halaman satu dengan halaman yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ada Social Media Information Systems, di mana strategi media sosial yang digunakan oleh Traveloka ini cukup banyak, yaitu melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Adapun selain media sosial tersebut, Traveloka juga memiliki iklan yang muncul di YouTube, televisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis cloud computing yang digunakan oleh Traveloka. Nah, Traveloka tadi menggunakan AWS atau Amazon Web Service dengan memberikan layanan tampilan yang memudahkan pengguna dalam mencari kebutuhan untuk memesan tiket. Selain itu, penggunaan AWS pada Traveloka dapat berpengaruh dalam mempercepat produk sampai ke pasar disertai dengan terciptanya keandalan dan juga keamanan. Selanjutnya ada penggunaan data mining, web text mining, dan juga web mining, di mana Traveloka telah menggunakan text mining, data mining, dan juga web mining ini berupa pengklasifikasian terhadap pemesanan tiket pada hotel, pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Traveloka juga mengelompokkan data yang dibutuhkan berdasarkan pencarian yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. Nah, Traveloka ini juga menghubungkan keterkaitan antara halaman satu dengan halaman lainnya. Selanjutnya adalah strategi media sosial yang digunakan oleh Traveloka, di mana contohnya saja pada 3 gambar di bawah ini merupakan media sosial yang dimiliki oleh Traveloka, ada Twitter, Instagram, dan juga Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu juga, Traveloka menggunakan online advertising berupa iklan Traveloka yang muncul di berbagai media sosial seperti YouTube dan juga ada di televisi, menjadi iklan-iklan pada televisi-televisi. Selanjutnya yaitu Peggy Application. Peggy adalah perusahaan yang melayani pemesanan hotel, tiket pesawat, dan tiket kereta api. Saat ini Peggy mengklaim telah terhubung langsung dengan lebih dari 7.000 hotel di Indonesia. Peggy juga memiliki lebih dari 20.000 rute penerbangan setiap harinya, baik domestik maupun internasional, serta layanan pemesanan tiket kereta api,
dengan lebih dari 1.600 rute. Peggy menggunakan berbagai metode pembayaran mulai dari kartu kredit, transfer bank, ATM, internet banking, dan pembayaran tunai melalui minimarket. Ada pula dukungan lokal layanan pelanggan yang dapat dihubungi, yaitu melalui telepon, Line, dan WhatsApp, serta bekerja sama dengan beberapa bank dan partner afiliasi lain, serta review dan travel tips sebagai referensi perjalanan pada aplikasi ini. Next, operating system yang dipakai oleh Peggy Application. Nah, dalam aplikasi ini, Peggy menggunakan operating system yang dapat berguna untuk Android dan iOS. Peggy telah menyediakan aplikasi gratis pada Android pada bulan Juli tahun 2015. Sedangkan pada bulan Desember tahun 2015, aplikasi iOS baru tersedia. Negara yang membuat aplikasi ini yaitu negara Indonesia. Berbasis operasional yang ada di Jakarta, Peggy secara fokus membantu mengelola kebutuhan liburan atau perjalanan masyarakat Indonesia. Dan beberapa fitur layanan yang diberikan oleh Peggy yaitu reservasi hotel, pemesanan tiket pesawat, pemesanan tiket kereta api, dan pemesanan tiket bis and travel. Next, penilaian sistem informasi dan strategi pada Peggy Application. Yang pertama yaitu penilaian kekuatan kompetitif porter. Ada beberapa indikator, seperti indikator yang pertama, kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Penilaiannya tidak mudah. Mengapa? Karena perlu adanya koreksi dan upgrade dari aplikasi sebelumnya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Indikator kedua yaitu jumlah pemasok. Jumlah pemasok memiliki penilaian yang sangat banyak. Keterangannya yaitu banyak bekerja sama dengan pihak hotel di seluruh wilayah Indonesia. Terbukti pada Peggy Application ini telah bekerja sama dengan 7.000 hotel yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu kekuatan konsumen. Penilaian tinggi. Banyak customer yang menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu produk pengganti atau substitution product. Penilaiannya yaitu besar karena banyak menyediakan rekomendasi lainnya jika layanan produk yang kita cari tidak tersedia. Misalkan kita akan mencari hotel yang ada di daerah Surabaya. Jika hotel yang kita cari penuh, maka akan mendapatkan rekomendasi hotel yang berada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu strategi kompetitif yang ada di dalam sistem informasi dan strategi Peggy Application. Di sini ada beberapa indikator, yaitu indikator yang pertama, diferensiasi produk atau menggunakan strategi diferensiasi. Penilaian yang ditemukan yaitu iya, keterangannya, karena dalam aplikasi ini banyak menawarkan berbagai fitur pelayanan seperti booking hotel, pemesanan tiket pesawat, pemesanan tiket kereta api, dan pemesanan tiket bus dan travel. Tidak hanya itu, di dalam aplikasi ini terdapat menu berupa travel tips yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan referensi dalam pemesanan hotel dan juga referensi perjalanan. Yang kedua yaitu low cost leadership. Penilaiannya yaitu ya. Keterangannya yaitu memberikan promo dan diskon besar-besaran dan juga akan mendapatkan poin setiap transaksi. Maksud dari poin ini yaitu jika kita selesai melakukan transaksi atau pemesanan apapun itu, maka otomatis pada akun kita akan mendapatkan poin yang masuk pada menu PP Poin. Nah, poin tersebut digunakan untuk mendapatkan potongan harga pada transaksi berikutnya.
Yang ketiga yaitu menggunakan niche market atau strategi niche market. Penilaian yang ditemukan yaitu target pasar aplikasi PEGI-PEGI ini yaitu diperuntukkan untuk semua kalangan, tetapi utamanya yaitu usia milenial. Dan yang keempat yaitu close connection with customer, atau menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Penilaian yang ditemukan yaitu Mengapa? Karena aplikasi PEGI-PEGI melakukan promosi dengan menggandeng artis besar di ibu kota, yaitu untuk menjadi brand ambassador aplikasi tersebut. Tujuannya yaitu agar mudah dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu sistem informasi dan etika pada PEGI-PEGI application. Di sini ada dua indikator, yaitu yang pertama, komponen US Federal Trade Commission atau FTC dan Fair Information Practice atau FIP yang digunakan oleh PEGI-PEGI application. Penilaian yang ada yaitu sesuai keterangannya. PEGI-PEGI telah mengidentifikasi data customer berdasarkan nama, alamat surat, nomor telepon, alamat email, dan berusaha untuk menjaga keamanan yang tepat untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan, atau perubahan informasi data pribadi customer. Lalu yang kedua yaitu penggunaan konsep dasar analisa etika. Penilaiannya yaitu sesuai. Dalam aplikasi PEGI-PEGI sudah dapat menerapkan beberapa konsep dasar etika sistem informasi, seperti hak dan kewajiban informasi, kepemilikan informasi, akuntabilitas dan pengendalian, serta kualitas sistem informasi pada aplikasi tersebut. Next, yaitu mengamankan sistem informasi PEGI-PEGI application. Ada beberapa indikator, yaitu yang pertama, manajemen identitas melalui autentifikasi. Penilaiannya yaitu Keterangannya, dalam mendaftarkan akun kita setelah mengisi formulir data dengan lengkap pada aplikasi, maka kita akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS yang akan masuk pada nomor handphone yang tercatat. Yang kedua yaitu indikator keberadaan kebijakan privacy. Penilaiannya yaitu Kebijakan privacy sangatlah ketat dengan cara mengelola data customer yang legal dan sesuai. Oleh karena itu, tim dari PEGI-PEGI tidak akan sembarangan memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga manapun, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari manajemen atau yang memiliki kuasa legal untuk menjaga data tersebut. Yang ketiga yaitu digital certificate. Penilaiannya yaitu tidak. Digital certificate belum tersedia dalam layanan yang diberikan oleh PEGI-PEGI application. Selanjutnya yaitu sistem informasi yang ada di dalam PEGI-PEGI. Di sini ada beberapa indikator, seperti yang pertama, jenis cloud computing yang digunakan. Penilaian yang ditemukan yaitu sesuai. Nah, pada aplikasi PEGI-PEGI ini menggunakan sistem cloud computing platform as a service atau BaaS. BaaS atau platform as a service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. BaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika menggunakan layanan model BaaS, maka semua server, penyimpanan, dan jaringan akan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Lalu indikator yang kedua yaitu dasar intelijen di bisnis. Di sini ada beberapa subindikator, seperti yang pertama yaitu data mining. Data mining yaitu akan munculnya
produk atau jenis yang sama di beranda aplikasi. Maksudnya yaitu saat customer tengah melakukan pencarian seperti mencari hotel atau tiket lainnya, maka akan secara otomatis muncul produk atau jenis yang sama pada beranda aplikasi. Sub yang kedua yaitu text mining. Text mining yaitu meminta customer untuk melakukan ulasan atau memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan. Biasanya terdapat pada kolom ulasan. Setelah melakukan transaksi dan transaksi pun dinyatakan selesai, maka aplikasi tersebut akan meminta customer untuk memberikan ulasan atas pelayanan yang diberikan. Subindikator yang ketiga yaitu web mining. Web mining yaitu secara detail akan memberikan foto atau video terkait pencarian yang dicari. Maksudnya yaitu dalam pencarian jenis layanan yang dibutuhkan, maka aplikasi tersebut akan memberikan secara detail foto dan video terkait pencarian yang dicari. Misalkan kita akan mencari sebuah hotel, maka dengan lengkap dan detail aplikasi itu memberikan foto dan video terkait hotel yang kita cari. Dan indikator yang ketiga yaitu strategi media sosial yang digunakan oleh PG-PG application. Nah, dalam aplikasi ini mendapatkan penilaian yang sesuai. Strategi sistem yang digunakan oleh PG-PG adalah business to business atau B2B, business to customer atau B2C. Dalam hal ini, penyedia jasa aplikasi yang mengumpulkan penjual atau travel agent dalam aplikasi mereka, yang bertujuan memberikan pelayanan kepada konsumen dengan menyediakan atau menawarkan produk berupa layanan reservasi secara online. Next, yaitu tampilan menu aplikasi PG-PG. Di sini terdapat 3 gambar yang saya ambil dari Google Image. Seperti gambar yang pertama yaitu beranda aplikasi PG-PG. Nah, dari awal itu sudah terdapat menu atau promosi potongan harga, lalu di bawahnya terdapat akun kita, dan di sampingnya terdapat poin atau menu poin yang dapat kita kumpulkan untuk mendapatkan potongan harga. Lalu di bawahnya lagi yaitu terdapat menu utama yaitu pilihan untuk pemesanan tiket pesawat, pemesanan hotel, dan pemesanan tiket kereta api. Lalu di bawahnya lagi yaitu terdapat menu travel tips yang merupakan referensi untuk menentukan akomodasi dan rekomendasi perjalanan. Yang gambar kedua yaitu merupakan contoh dari reservasi booking kamar hotel. Nah, di situ terdapat beberapa data yang diperlukan yaitu seperti tujuan, tanggal check-in dan tanggal check-out, jumlah tamu, dan kamar yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga yaitu gambar dari list hotel yang telah ditemukan. Setelah kita memberikan data tersebut, kita akan diberikan rekomendasi hotel dari pihak PG. Rekomendasinya ini dapat berupa hotel yang termurah hingga hotel yang paling mahal. Selanjutnya, aplikasi yang terakhir adalah aplikasi tiket.com. Ini adalah aplikasi buatan Indonesia, di mana tiket.com aplikasi menjual beberapa pelayanan yaitu pelayanan tiket hotel, tiket pesawat, tiket kereta, rental mobil, dan juga tiket liburan. Sejarahnya adalah pada Agustus 2011, beberapa anak muda yang memiliki ketertarikan di bidang bisnis perjalanan ingin mewujudkan mimpi mereka untuk memajukan pariwisata di Indonesia dengan mendirikan tiket.com. 4 anak muda ini adalah Wenas Agus Setiawan, Dimas Suryaya Putra, Natali Ardianto, dan juga Michael Gary Undarsa.
Melalui tiket.com ini, mereka menghapus proses yang panjang dan rumit ketika orang ingin berpergian dengan membuat satu platform yang menyediakan beragam kebutuhan perjalanan secara lengkap. Tujuannya adalah agar tiket pesawat, hotel, kereta, dan lain-lain sebagainya semuanya bisa diakses dengan sangat mudah secara real time melalui sambungan internet. Hingga kini sudah banyak sekali tonggak sejarah yang dilalui oleh tiket.com hingga menjadi salah satu OTA atau online travel agency terbesar di Indonesia. Di tahun 2012, tiket.com resmi menjalin kerjasama dengan PT KAI yang sekaligus merupakan mitra pertama dari PT KAI dalam merealisasikan sistem online ticketing untuk KAI. Kemudian pada tahun 2014, tiket.com meresmikan kerjasama dengan maskapai nasional Garuda Indonesia untuk penjualan tiket secara online. Di tahun yang sama, aplikasi mobile yang tersedia perangkat Android menjadi permulaan dari banyak inovasi yang dilakukan oleh tiket.com. Tahun 2018 adalah tahun di mana tiket.com secara resmi menjadi partner resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa informasi mengenai tiket.com application. Yang pertama adalah operating system. Di sini bisa dipergunakan Android maupun iOS. Selanjutnya mengenai negara. Di sini tiket.com dibuat di negara Indonesia. Dan yang terakhir ada layanan. Layanan ini tiket.com menyediakan beberapa layanan yaitu booking hotel, villa dan apartemen, tiket pesawat, tiket kereta api, sewa mobil, dan juga yang baru adalah bisa tes COVID. Selanjutnya ada sistem informasi dan strategi aplikasi tiket.com. Di sini indikator yang pertama adalah kemudahan new entrance. Penilaian menurut kami adalah tidak mudah. Rasanya karena memerlukan upgrade aplikasi yang sebelumnya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya ada jumlah pemasok. Di sini kami menilainya banyak karena tiket.com bekerja sama dengan beberapa hotel, kereta api, pesawat, tiket travel di seluruh Indonesia. Lalu ada indikator kekuatan konsumen. Di sini keterangannya adalah banyak sekali konsumen yang menggunakan aplikasi ini sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada produk pengganti atau substitution product. Penilaiannya adalah sangat besar sekali karena banyak sekali aplikasi travel online sekarang ini yang sekaligus merupakan pesaing yang besar bagi aplikasi tiket.com. Selanjutnya ada sistem informasi dan strategi, khususnya strategi kompetitif yang dimiliki aplikasi tiket.com. Di sini yang pertama ada diferensiasi produk, adalah menyediakan berbagai pelayanan seperti tiket kereta, pesawat, hotel, tes COVID, sewa mobil, villa, dan apartemen. Lalu selanjutnya ada low cost leadership. Penilaiannya adalah iya karena banyak voucher promo yang bisa digunakan dan pelanggan juga dapat mendapat poin setiap transaksi serta menyediakan fitur pay later di tiket aplikasi ini. Lanjut ada strategi niche market. Di sini penilaiannya adalah tidak karena tiket.com target pasarnya pada aplikasi ini tidak terbatas untuk kalangan manapun. Lalu yang keempat adalah strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Di sini penilaiannya adalah iya karena tiket.com melakukan promosi dengan menggandeng beberapa publik figur ternama di Indonesia untuk menjadi brand ambassador tiket.com sendiri. Lanjut slide selanjutnya adalah tentang sistem informasi dan etika tiket.com aplikasi. Di sini yang pertama indikatornya adalah komponen FTC dan FIP. Penilaiannya sesuai menurut kami karena identifikasi konsumen dengan nama, nomor telepon, alamat email, dan aplikasi tiket.com berusaha untuk menjaga keamanan privasi, penyalahgunaan, dan perubahan informasi pribadi data konsumen. Selanjutnya, indikator yang selanjutnya adalah penggunaan konsep dasar analisa etika. Penilaiannya adalah sesuai karena menurut kami
Tiket.com bisa menerapkan konsep dasar etika dalam sistem informasi, seperti kewajiban informasi, kepemilikan informasi, akuntabilitas, dan juga pengendalian. Baik, selanjutnya adalah mengamankan sistem informasi pada aplikasi Tiket.com. Indikator yang pertama adalah manajemen identitas melalui autentifikasi. Penilaiannya adalah ya, karena menurut kami Tiket.com mendapatkan kode verifikasi melalui SMS dan akan masuk juga melalui pesan WhatsApp yang melalui nomor handphone yang didaftarkan. Selanjutnya ada keberadaan kebijakan privasi. Penilaiannya adalah iya, karena kebijakan privasi pada aplikasi Tiket.com ini sangat terjaga dengan cara mengelola data customer yang legal dan sesuai. Tim dari Tiket.com juga tidak akan sembarangan memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari manajemen atau yang memiliki kuasa yang legal untuk menjaga data tersebut. Di sini indikator yang selanjutnya adalah digital certificate. Di sini penilaiannya adalah iya. Lanjut ada sistem informasi menurut Tiket.com aplikasi. Indikator yang pertama adalah jenis cloud computing. Penilaiannya adalah sesuai karena menggunakan platform as a service. Keuntungan dari platform as a service adalah pengembang dapat fokus pada aplikasi tersebut. Indikator yang selanjutnya adalah dasar intelijen bisnis, termasuk data mining, text mining, dan juga web mining. Penilaiannya adalah sesuai karena data mining sendiri saat customer melakukan pencarian tiket hotel, pesawat, atau kereta api, atau yang lain sebagainya, maka akan muncul produk yang sama di beranda aplikasi. Selanjutnya, penilaian mengenai text mining adalah setelah melakukan transaksi atau misal setelah selesai menginap, customer memberikan review dan ulasan atas pelayanan yang diberikan dan akan diminta rating untuk akomodasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah strategi media sosial. Pada periode kampanye Facebook selama 3 minggu, yaitu Februari sampai Maret 2017, Tiket.com mencapai peningkatan pendapatan sebesar 2,8 kali lipat. Peningkatan transaksi di website 2 kali lipat, peningkatan pemesanan penerbangan 6 kali lipat, dan peningkatan trafik website sebesar 41%. Tiket.com membuktikan bahwa iklan digital melalui Facebook Ads dapat dioptimalkan dengan konversi langsung ke penjualan, bukan sekedar peningkatan klik dan traffic saja. Selanjutnya di sini ada beberapa gambar tampilan dari aplikasi Tiket.com yang saya ambil dari Google Image, karena Tiket.com ini mempunyai beberapa pelayanan, yaitu ada tiket pesawat, tiket hotel, kereta api, penyewaan villa dan apartemen, dan juga ada beberapa pelayanan baru seperti pay letter, sewa mobil, car transfer, dan free protection. Di sini juga ada tes COVID-19 agar bisa memesan tes COVID secara online. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.